Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini saya ada mau bahas 10 saham, ya, 10 emiten yang hari ini saya buka untuk ditanyakan. Ya, itu ada FWCT, GTBO, Aisa, Hoki, Seger, Kajen, Abad, TGUK, Inet, dan IOTF. Ya, ini adalah saham-saham yang tadi ditanyakan. Oke. Nah, oke, saya mulai aja dari yang pertama. Itu ada sebenarnya VCT. Oke. FWCT ini kalau saya lihat ya, eh, oke, gini, kemarin itu dia hari Rabu itu dia sempat naik sampai 69. Ini memang adalah resist yang harus dia lewatin, ya, si FWCT itu, karena dia ada historinya di sini, base-nya. Ya, tadi saya sudah sempat cek, ini ada historinya di sini. Jadi dia harus bisa melewati 6971, 6871 ya. Nah, FWCT ini memang dia selalu punya pola di sini, dia naik terus diturunin. Dan ini memang dia saham ini baru IPO. Ya, dari IPO semenjak itu sempat sentuh angka 200 terus dia turun sampai 50 ya. Jadi ini sebenarnya saham ini sebenarnya banyak yang buang barang itu karena mereka cut loss. Ya, yang mereka ambil di sini nih. Ini kan lumayan banyak nih volumenya ya. Banting dibanting. Ini kemarin dia mereka buang barang. Yang hari Jumat ini mereka buang barang, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang di sini. Ya, secara volume dia nggak banyak. Ya, ini sebenarnya saham ini masih menarik. Ya, FVCT ini sebenarnya masih menarik. Kalau teman-teman itu, dia sebenarnya masih menarik FVCT ini ya. Pertama, kenapa saya bilang masih menarik? Pertama, dia closing di pas di MA50. MA20, sorry. MA20. Ya, closingnya di atas MA20 yang garis hijau muda ini. Ya, kedua, dia sudah hampir seminggu. Ya, ini saya anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah sampai seminggu ini. Nah, ini urutan MA-nya ini sebenarnya udah oke. Ya, di MA5, MA20, MA50 dan MA100. Secara urutan kalau kalau di saya itu biasanya MA-nya udah arisan. Jadi dia udah bersusun dari yang kecil sampai yang besar. Ya, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau saya cek di weekly-nya, ternyata itu ada MA5 di weekly itu sama. Dia angkanya 55, artinya dia harus bisa melewati ini. Nah, kalau yang teman-teman udah terlanjur masuk, mungkin masuknya di atas di sekitar angka 60 sampai 68, mungkin teman-teman mesti siapin trading plan. Ya, kalau dia misalnya jebol 52, ya, karena secara MA itu ada MA 20 secara weekly itu ada di angka 53. Ya, dia sudah ini mereka dia ngumpulin barangnya tuh di sini. Ini. Ya, ini ngumpulin barangnya. Ya, makanya kalau dia jebol 52, ya mau nggak mau kalian harus buang. Ya, ini menarik sebenarnya. Semenjak IPO dia udah turun banyak. So.
Ya, ini banyak yang sangkut dan kalian lihat RSI weekly-nya itu udah mulai naik. Ya, RSI weekly-nya sudah mulai naik. Oke, ini boleh kok. Mungkin kalau teman-teman mau masuk nanti bisa diantri di 54, 55 itu bisa antri. Ya, dengan area stop loss-nya kalau dia jebol 52. Oke, kalau jebol 52 kalian bisa stop loss. Ini menarik. Kalau saya bilang menarik. Ya. Terus GTBO, yang kedua yang ditanyakan adalah GTBO. GTBO ini kalau saya lihat dia kayaknya memang sedang digoreng ya. Ya, ini dia di sini sempat muncul bullish. Ini bullish, bullish sorry, bearish. Dia muncul bearish di sini dan dia dibanting turun ya secara daily-nya, tapi dia dipantulkan di MA 50-nya. Nah, kalau teman-teman mau masuk boleh, tapi ini saya tidak menyarankan banyak-banyak ya, tidak sarankan banyak-banyak. Kenapa? Karena ini jumlah lotnya tipis. Dia cuma sekitar kalau lihat dari sini ya, yang terakhir itu ada 245 sama 371. Secara jumlah lotnya tipis, jadi nggak bisa banyak-banyak. Ya, kalau kalian masuk paling ya sekitar 10, 20 itu masih oke. Ya, itu masih oke. Soalnya nanti kalau kalian masuk lebih dari ini 100 atau 200 itu kemungkinan akan agak susah jualnya. Ya, agak susah jualnya. Kecuali kalian mau dicicil jualnya 50 20 cicil mungkin masih bisa dapat, tapi kalau sekaligus saya rasa agak susah. Ya, ini nggak bisa banyak-banyak. Kalau teman-teman mau masuk ini boleh. Ya, ini teman-teman bisa antri di sekitar 625 sampai 600. Ya, 625 sampai 600 area antrinya. Ya, atau kalian ini dia turun dan dia closing minggu ini turun, dia closing di bawah MA2, di bawah MA5-nya. Oke, ya, di bawah MA5 terus dia di sini ini ada apa semacam areanya. Ini resistnya dia. Saya ini ada resistnya di sekitar 740 750 kurang lebih ya. Di sini kurang lebih. Nah, dia harus bisa main di atas ini. Ya, 725. Dia harus bisa main di atas ini secara weekly karena dia sempat mantul ketahan di 725. Jadi ada dua opsi kalau kalian mau masuk ke si GTBO. Ya, pertama kalian tunggu dia break broken 725 ya, karena kalau kalian dilihat ini dia selalu ketahan di sini nih. 725 nih. Dia jebol 725 turun sampai 100. Ini naik lagi ke 700-an di sini. Tapi semenjak itu dia turun. Lihat. Ya, turun. Nah, tunggu jebolin 72 masuk 675, kalau nggak bisa jebolin 725 kalian keluar atau kalian antri. Antrinya nanti di sekitar area 550 sampai 525. Kalian bisa antri di area sini nanti. Nih, kasih reminder aja. Ya, di antara 530 sampai 585. Ya, ini bisa dianterin. Ya, ini bisa. Kalian antrinya di sini. Ya, ya ini selama 5 minggu
dia selalu mantul di sini. Jadi kalian bisa tunggu di sekitar angka ini. Ya, 525 sampai 580 lah kurang lebih. 580 atau 5 di sini. Kalian mesti buang. Ya, kalau jebol 500 kalian mesti buang semua. Ya. Itu untuk si GTPO. Karena kalau saya lihat jebol ini kan dia ada 575 nih areanya. Nah, ini kalau jebol dia akan coba retest itu di sini nanti. CNBT ya, dia akan retest di area sekitar 350. Sayang, lebih baik kalian buang dulu. Kalau jebol 500 kalian buang. Kalau kalian ambil di sini ya, sekitar sini ya, yang di area kotak kuning. Jebol kalian buang, nanti kalian ambil lagi di 350-an. Ya, karena kalau secara Fibo ini pasti tuh nggak beda jauh dengan yang saya kasih tahu. Di sini ada Fibo 340, di sini ada 575. Ini area buy-nya. Tapi kalau jebol 500 kalian buang, nanti antri lagi di sekitar 340. 340, 350 itu area antrinya di situ. Ya. Ini jangan di-HK karena lotnya tipis. Ya, si GTBO. Terus ada Aisyah. Aisyah ini kemarin dia berhasil menjebol MA 200 di angka 140, dia lompat. Cuman masalahnya adalah dia ada resist. Tadi saya udah sempat cek, dia ada resist. Nih. Dan ini Aisyah itu memang sudah masuk di area supply-nya. Supply-nya itu ada di area sini. Makanya kemarin dia nggak bisa naik. Ya, kalau yang belum punya barang, lebih baik kalian tunggu di bawah. Kenapa saya bilang tunggu di bawah? Karena ini antara closing dengan MA5-nya ini udah agak jauh sekali. Ya, ini udah jauh nih. Sekitar 12 kalau kalian masuk dan dibawa turun itu sekitar 8%, 8,7 itu 13 tick. Lebih baik kalian tunggu di bawah aja. Ya, tunggu di bawah. Mungkin di sekitar 135 sampai 140 karena ini MA 200-nya di sini ya. Nah, kalian tunggu di dekat-dekat sini aja nih. Dua angka ini 35 40. 35 40 kalian tunggu di situ. Kalau dia jebol 130, dia nggak boleh jebolin di sini. Ya, jadi kalian ambil di sini 40 35 jebol 2 jebol kotak ini kalian mesti buang. 131 130 133 deh. Ya. Saya genepin aja ini kan 131 ya. Ini saya turunin ke bawah. 133. Karena nanti dia bisa balik lagi ke sekitar 120 dekat-dekat situ lagi nanti si Aisyah ya, karena kalau saya tarik Fibo ini pasti nggak beda jauh tuh 130 ya kan, nggak beda jauh. Makanya kalian tunggu aja di sini di area sini nanti, tunggunya di 3540. Oke, itu untuk Aisyah. Karena kalau saya lihat di weekly dia masih downtrend, dia lagi mau coba reversal ya. Secara weekly dia mau coba reversal. Kalau kalian lihat, ini ada resist di sini yang tadi saya bilang. Ya. Oke, kalau dia bisa lewatin 155, kalian pegang. Kalau yang kalian ambil di sini, dia pegang. Ya, dengan targetnya itu bisa ke 160, 170 sampai 175. Itu targetnya. Ya, kalau dia bisa lewatin 155. Oke. Itu untuk Aisyah. Untuk Hoki, ini sepertinya katalisnya sudah mau habis. Tapi ini masih oke kalau menurut saya. Ini nggak bisa dipegang lama-lama ya, Hoki.
Ya, dia udah harus turun ini. Ya, kalau kalian mau masuk hoki, tunggu aja di 125. Ini base-nya dia. 125, 123 kalian masuk. Kalau jebol 120, ya 120 sampai 115. Kalau ini jebol, kalian harus buang. Karena kalau ini jebol, dia akan turun ke sekitar 90 lagi nanti. Atau dia akan ngebase dulu di sekitar 100. Dari 100. Ya, ini. Jadi kalau jebol ini, ya lebih baik kalian buang dulu. Ya, nanti kalian antri lagi di dekat-dekat sini. Antara 100 sampai 93. Ya. Dan ini kalau saya lihat dia sudah secara daily, dia sudah muncul ini. Ini udah muncul. Dan dia udah turun. Nih, ya. Muncul dan dia turun. Ini boleh nih. Ya, tadi dengan titik entry-nya tadi saya udah kasih tahu ya. Entry-nya di sekitar 125 ya. Itu boleh kalian masuk 125 sampai 123. Boleh 121 juga kalau mau tawar lebih murah lagi boleh silakan. Tapi kalau jebol ya 120 115 ya kalian mesti buang. Jangan disisain karena takutnya nanti dia akan jebol ke situ, dia akan main di angka 100 sampai 90-an. Nih, di dua angka ini nanti. Ya, kan ini ada satu candle merah di sini nih. Biasanya dia akan nutup dulu. Ya, ini sama kayak ini. Ini ada satu candle merah, ya. Ini nutup. Nih, nutup. Dia udah turun nutup mantul. Ya. Jadi tunggunya di situ. Segar. Kemarin 1975. Oke, kenapa dia nggak bisa jebolin angka 2000? Kita cari dulu. Biasanya 2000 itu adalah angka psikologis ya. 2090, oke. Nah, ini dia menarik nih. Lihat, dia biasanya kalau ada satu candle merah, dia biasanya akan balik dulu ke situ. Turun, ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk, itu udah TH ya. Saya baru enggak. Ternyata itu ada TH-nya di 2820. Oke, dia semenjak dari, wah ini hati-hati ya guys. 975, tapi dia ketahan di closing di atasnya, MA5, di atas MA5 dan MA50-nya ya. Di atasnya berarti dia tinggal jebolin 2210 MA20-nya. Sebentar saya lihat di weekly-nya. Wow. Oke, ini berarti dia minggu depan, minggu depan ini kan otomatis si MA5 weekly-nya akan turun. Mungkin akan turun sekitar di angka 2100 sampai 2050. Nah, kalian mau masuk silakan ya. Kalau dia nggak bisa melewatin ini, ya, kalau dia nggak bisa lewatin ini, lebih baik kalian keluar. Ya, lebih baik kalian keluar. 2120. Ya. Ini dia udah harus koreksi soalnya. Oh ya, betul. Dia harus koreksi. Ternyata MA5-nya di Monthly itu jauh banget di 1655. Berarti kalau dia nggak bisa nembus angka 2000, dia akan turunnya ke 1600-an. Ya, hati-hati. Ini ada MA5 di sini. 1600-an di Monthly-nya. Ya, jadi hati-hati. Ya, 1600. Ini dia lagi coba, dia naik tanpa, oh dia mau stock split ya. 17/6. Oke, berarti nggak beda jauh lah. Hampir 1/1. 17/6.
Stock split. Oke. Teman-teman yang mau masuk silakan dengan harapan nanti stock split, tapi hati-hati setelah stock split ini ada kemungkinan besar akan dibanting. Ya, karena ini polanya dia lagi turun loh. Hati-hati ya jadi. Jadi kalau bisa nggak usah ikut stock split. Ya, saya curiganya dia naikin setelah stock split itu akan dibanting. Paling dia akan mentok di sini nanti. Ini. Ya, mentok di sini dia turun lagi. Oke. Ini soalnya dia ada base-nya di sini nanti. Nah ini benar 1600 itu base-nya dia. Jadi makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ini base-nya dia nih. Nanti. Dia mesti main di atas ini. Jadi hati-hati kalau yang mau masuk. Kalau bisa untuk ini nggak bisa, jangan pegang jangan kalian pegang lama-lama lah. Ya sih segar ya. Apalagi dia trennya juga udah tren turun. Ya RSI-nya juga trennya tren turun semua. Oke, secara weekly juga udah turun trennya. Ya, biar dia koreksi dulu. Dan ini koreksinya bisa lama nih nanti. Ini ada satu candle lagi yang mesti dia oil dulu nih. Sekitar angka berapa nih? 1100 sampai 1300 ini yang mesti dia toil dulu nih. Ya, itu untuk si segar. Kalau udah masuk, ya kalian mesti siapin stop loss. Dia nggak boleh jebol 1700 sampai 1600 itu nggak boleh lewat. Kalau lewat ya berarti udah dia akan ke sini nih 1200-an. Ya. Kajen ini kemarin dia kena area supply-nya. Jadi 128 sampai ini ya. Dan itu kalian lihat dia memang selalu gagal menembus angka 130. Ini di sini cuma sampai 129. Di sini high-nya 134 tapi closing-nya merah. Di sini juga 128, di sini 128, di sini 126. Ya, ini makanya dibanting. Kajian. Ya, dengan volumenya lumayan soalnya. Hampir setengahnya dari volume kemarin. Ya, secara ini juga nggak menarik kalau saya bilang. Jadi yang udah keburu masuk nanti kalian tunggu aja. Tunggu di angka-angkanya dekat 105, 103 lagi. Ya, antri di situ 105, 103 nanti kalian tunggu di situ. Karena itu memang areanya dia di sini. Ya, si kajian itu memang areanya nanti di sini dia. Nih. Ya, tunggu aja dia ke dekat sini nih. Di area kotak sini. Ya. Ini bikin panik nanti kalian antri di sini 105, 103 itu boleh antri dengan catatan kalau dia jebol 100 artinya kalau dia main di bawah 100 kalian mesti buang. Ya, yang udah keburu masuk di sini mau AVG silakan, tapi jebol 100 buang. Itu loh. Lebih baik kalian loss 10% daripada kalian dibawa turun lebih jauh. Ya. Oke. Kalau mau pegang pastikan dia bisa jebolin ininya dulu nih. MA 200 ya, dia harus lewat. Ya, dia harus closing di atas 125 dan bertahan di atas itu. Kalau mau pegang lama. ABA ini dia katalisnya cuman pemilu. Ya, ABA ini katalisnya cuman pemilu dan dia perusahaannya sebenarnya dibilang itu nggak terlalu untung juga ya. Untungnya nggak itu ya. Profit marginnya masih minus kok dia. Ya, ABA kalau ini saya lihat MA 5-nya di 73 daily. Weekly-nya, nah ternyata secara weekly dia itu masih main di bawah MA 5 loh. Ya, dia masih main di bawah MA 5. Oke.
Ini dari kapan ini dia main di bawah MA5? Dari sini ya. Dari Agustus 22, berarti udah setahun. Dia selalu di bawah MA5. Kalian lihat. Sempat naik di sini tapi diturunin lagi. Ya, di sini juga sempat naik closing di atas itu tapi diturunin lagi. Oke. Nah, gini. Kalau kalian mau, berarti MA5-nya dia secara weekly itu kan ada di angka 7881. Ya, sekarang kan dia di 75. Iya, kalau kalian mau masuk nggak ada salahnya. Ya, tapi kalau dia tidak bisa menjeboli 81 itu berarti dia ada di sini. Di MA 100-nya. Kalau dia tidak bisa jebol ini ya kalian mesti keluar. Ya, nanti ambil lagi karena dia selalu biasanya itu si Aba itu selalu ngebase-nya itu di 72. Selalu biasanya ngebase itu di sini. Ya. Jadi kalau kalian mau ambil silakan di 75 74 silakan. Kalau nggak bisa jebolin 81 kalian keluar. Jebol 72 71 kalian mesti buang semua. Ya, karena ini secara weekly dia belum menarik sih. Baru mau coba reversal sebenarnya. Ya, ini dia turun, trennya udah mulai agak naik. Ya, secara Money juga belum menarik. Nah, itu Money aja MA5-nya ada di 77. Ya paling nggak pastikan dia main di atas 81 dulu deh. Ya, secara katalis ya cuma pemilu doang sih dia. Ya, secara katalisnya cuma itu doang. TGUK secara laporan keuangannya belum ada ya. Belum ada ya TGUK ya. TGUK kalau lihat dari daily oke. Bagus. Ya. Dia bermain selalu mantul di MA 50-nya garis merah. Ya, MA 50 terus dia juga stabil. Ini tapi volumenya kecil banget nih. Ya. Jadi kalau kalian mau masuk, coba kalian antri di sekitar 115. Ini area antrinya di sini. Ya dekat-dekat situ lah ya. Antrinya di 15 atau 16 kalian antri. Tapi dengan catatan kalau dia jebol 100, 104 ini low-nya dia, kalian harus buang loh. Ya, 102. 100, 102 itu kalian harus buang. Ya. Selama dia main di atas ini, mantul-mantul di sini kalian boleh pegang. Nah, karena weekly-nya itu kalau saya lihat closing-nya bagus. Sorry, ini monthly. Ada MA5 di 121 secara weekly-nya ya. Nah, ini dia kalian lihat. Ya, ini selama beberapa minggu ada 1, 2, ya, ini 3, 4, 5, 6. Artinya selama 6 minggu, 1,5 bulan, ya 1,5 bulan, itu dia selalu ketahan di 115. Ya, jadi kalau kalian mau antri ya boleh 120, 115 itu kalian boleh antri, tapi kalian mesti siapin stop loss. Ya, itu harus siapin stop loss karena ini saham baru IPO ya. Oke, takutnya dia naik buat jualan lagi nanti. Oke, itu si TGUK. Inet, Inet ini juga saham baru IPO. Ya, kalian lihat. Kalau sekilas saya lihatnya dia mau bikin pola head and shoulder. Ya, ini secara tren dia sudah patah di sini. Ya, ini trennya patah. Ya. Ini dia naik sepertinya buat jualan, dibanting. Tidak bisa bermain di atas MA50-nya. Dan ternyata kemarin itu dia closing di bawah MA5-nya. MA5-nya 206, dia closing 204 ya. Secara weekly masih potensi jualan. Ya, secara monthly ya bulan ini dia baru bentuk candle galau tapi belum selesai ya. Belum selesai. Karena dia belum closing bulan ini.
Oke, kalau kalian mau masuk atau sudah terlanjur masuk, kalian harus berani cut loss kalau dia jebolin 190 ya, stop loss ya, karena kalau takutnya kalau dia jebol ini dia akan coba retest di sini nih, sekitar angka 160. Ini pernah saya bahas kok, waktu itu ada yang tanyain ya, secara weekly ya, kalau dia jebol 190, artinya dia akan coba retest di 160-an. Nah, oke, ini saya takutnya di net ini dia balik ke gocap. Saya curiganya dia akan balik ke gocap. Ya, model-model kayak PSBK, ASA, terus IREX, ya FWCT. FWCT masih mending, dia udah bangun. Ya, FWCT, terus apalagi saham-saham yang baru IPO terus balik, dia stay di gocap. Banyak loh. Ya, jadi hati-hati. Kalau kalian sudah punya barang, lebih baik saran saya kalian siapin stop loss daripada kalian dibawa ke gocap. Ya, lebih baik kalian hilang 10% daripada kalian nggak bisa keluar sama sekali. Ya, oke, itu untuk si Inet. YTF. Nah, YTF ini dia selama 1 bulan, saya udah perhatiin ini dia 1 bulan, ya. Itu dia selalu main di atas MA5. Ini mulai dari tanggal 19 semenjak dia jebol, ya. Ini dia di atas MA5. Nah, kalau kalian mau masuk, kalian tunggu aja di MA5-nya. Karena biasanya dia selalu dipantulin di MA5. Ya, atau kalian mau agak jauhan dikit, mau masuk BTM, antri di 101 aja, di MA20-nya. Karena dari ini saya nggak bisa melihat sih. Pertama ini sahamnya baru. Ya, paling kalau mau ya pakai ini. Tuh, dia ada resist 107. Ya, kalau dia jebol 107 ini berarti dia akan potensinya itu ke 90-an. Jadi kalau kalian mau masuk, coba aja antri. Yang antri di sekitar 107 sampai 103 itu kalian boleh antri. Ya, tapi kalau dia jebol 97, ya mau nggak mau kalian harus buang semua. Ya, kalau dia jebol 97, makanya kalian harus buang. Ya, IOTF. Ya, ini IOTF ya. Karena kalau saya lihat, sih memang naiknya sedikit nih. Dikit, tapi tiap hari naik. Jadi hati-hati. Oke ya, teman-teman ya. Hati-hati. Soalnya ini saham baru IPO dan saya nggak bisa ngecek. Datanya nggak lengkap. Oh, dia ada bearish loh. Dia ada bearish nih. Di sini nggak ada. Di sini sih ada bearish. Bentar, saya tambah satu indikator lagi ya untuk make sure. Iya, dia ada bearish. Hati-hati. Di 1 jamannya dia ada bearish. Berarti nanti kalian tunggu aja di bawah kalau mau. Ya, itu di sekitar 103 sampai 100. Itu area tunggunya di situ. Oh, dia udah 101. Daily-nya saya belum bisa lihat soalnya. Ya, jadi kalian kalau mau masuk ini 103, 100 itu kalian boleh masuk. Ya. Jadi hati-hati. Ini biasanya saya lihat polanya dia kalau udah naik tinggi dibanting soalnya. Ini banyak jarum nih. Ya, ini sempat 112 dibanting.
Ini sampai 114 dibanting lagi, ini 13 dibanting ke 9. Jadi hati-hati ya. Ini juga banyak jarum di atas soalnya. Oke, itu 10 emiten yang ditanyakan dan sudah saya bahas. Saya sudahi dulu. Oke Om We, thank you Om We.